Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Paskayasar, NIM 114210041 dari Mineralogi Petrologi Blok 4. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai formasi Oyo yang berada di Gunung Kidul. Lebih tepatnya berada di Kecamatan Gedang Sari. Nah, sebelumnya apa sih formasi batuan itu? Jadi formasi batuan itu merupakan salah satu komponen yang menggambarkan kondisi geologi di suatu wilayah. Nah, langsung aja litologi dari formasi Oyo ini tersusun tersusun pada bagian bawahnya terdiri dari taf dan napal tufan dan napal tafan. Sedangkan ke atas secara berangsur didominasi oleh batu gamping berlapis dengan sisipan batu lempung karbonatan. Batu gamping berlapis tersebut umumnya kalkarenit, namun kadang-kadang dijumpai juga kalsirudit yang mengandung fragmen andesit membulat. Ketebalan dari formasi ini lebih dari 140 meter dan kedudukannya menindih secara tidak selaras di atas formasi Semilir, formasi Ngelanggeran, dan formasi Sambi Pitu. Nah, formasi Oyo ini umumnya berlapis baik. Sedangkan fosil foraminifera planktonik umur menunjukkan bahwa formasi ini memiliki umur antara Miosen tengah hingga Miosen akhir. Lingkungan pengendapannya berada pada laut dangkal atau pada zona neritik yang dipengaruhi kegiatan gunung api. Nah, selanjutnya stratigrafi. Stratigrafi pada daerah ini, daerah Gunung Kidul ya. Nah, ini terdiri yang paling bawah itu terdiri dari batuan malihan. Batuan malihan ini terbentuk pada era tersier pada Paleosen. Nah, ini termasuk kapur ya. Batuan malihan ini terdiri dari sekis, pualam, batu gamping, dan batu gamping malih, sedimen malih, dan batu saba. Dan ini di sini ada garis-garis melengkung ini yang berombak ini berarti adanya jeda jeda waktu pengendapan antara batuan malihan dan formasi yang berada di atasnya yaitu formasi wungkal. Nah, untuk formasi yang di atasnya ini, formasi wungkal ini terbentuk pada masa Eosen dengan batuan dengan anggota batuan, batu pasir, napal, batu lempung, batu gamping. Nah, lalu ada jeda pengendapan lagi dan di atasnya ada formasi kebo buta. Nah, formasi kebo buta ini terbentuk pada masa tersier oligosen dan pada fase miosen awal. Nah, pada formasi ini batuannya terdiri dari batu pasir, batu lempung, serpih, dan aglomerat. Lalu formasi yang selanjutnya ada formasi Wuni, formasi Sambipitu, formasi Ngelanggeran, dan formasi Semilir. Di sini terlihat tidak ada garis bergelombang ya, berarti tidak ada jeda pengendapan antara formasi Kebo Butak dan formasi-formasi di atasnya ini. Nah, formasi-formasi ini terdiri untuk formasi Wuni terdiri atas aglomerat, batu basir, dan dasit. Lalu formasi Sambipitu terdiri atas batu pasir dan batu lempung. Formasi Ngelanggeran terdiri atas breksi, aglomerat, andesit, basalt, dan taf. Dan formasi Semilir terdiri atas taf, breksi, dasit, tufan, dan serpih. Nah, formasi-formasi ini terbentuk pada fase Miosen tengah sampai Miosen awal. Dari Miosen awal sampai Miosen tengah. Nah, selanjutnya di atasnya ini terdapat garis melengkung ini melengkung. Terdapat garis yang berombak ini lagi ya. Ini berarti ya seperti yang tadi
ada jeda antara pengendapan formasi yang di bawah ini dengan formasi di atasnya, yaitu formasi Oyo dan formasi Wonosari Punung. Nah, untuk formasi yang saya bahas kali ini adalah formasi Oyo ini ya, yang ini terletak di sini, yang terbentuk pada masa Miosen Tengah. Nah, formasi Oyo ini terdiri atas napal tufan, batu gamping, andesit batu gamping, dan konglomerat. Nah, lalu formasi yang berada di atas formasi Oyo ini ada formasi Wonosari Punung. Formasi ini terbentuk pada fase Pliosen dan Miosen akhir hingga Miosen tengah. Formasi Wonosari Punung ini terdiri atas batu gamping, napal, konglomerat, dan batu pasir. Lalu formasi yang berada di atasnya, di atas formasi Wonosari Punung dan formasi Oyo ini, ada jeda pengendapan lagi. Dan nama formasinya adalah diorit pendul. Nah, formasi ini terbentuk pada masa Pleistosen, di mana pada formasi ini terbentuk batuan diorit. Nah, untuk QT ini atau aluvial tua ini dapat dilihat ya di sini. Maksud ya, di sini benar. Lalu yang berada di atasnya lagi tidak ada keterangan formasi apanya, namun ada keterangan batuannya. Yang ini QA ini adalah aluvial. Dan QVM ini adalah batuan gunung api Merapi. Yang dimana tadi terdapat jeda pengendapan antara diorit pendul dan aluvial serta batuan gunung api Merapi ini. Nah, aluvial dan batuan gunung api Merapi ini terbentuk pada masa Quarter Holocene. Nah, selanjutnya yaitu ada geomorfologi. Geomorfologi pada daerah penelitian, maksudnya daerah Gedang Sari di Kabupaten Gunung Kidul ini berada pada zona pegunungan selatan. Ya, Gunung Kidul itu tadi. Satuan geomorfologi daerah penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua satuan geomorfologi berdasarkan genesa pembentukan bentang alam, yaitu satuan geomorfologi perbukitan homoklin dan satuan geomorfologi dataran aluvial. Untuk geomorfologi perbukitan homoklin, genetika satuan geomorfologi perbukitan homoklin ini terdapat di daerah penelitian dikontrol oleh struktur perlipatan yang menghasilkan bentuk perbukitan yang memiliki jurus berlapisan berarah relatif barat timur dan kemiringan lapisan ke arah selatan. Satuan geomorfologi ini disusun oleh batuan-batuan dari formasi Kebobuta, formasi Semilir, dan formasi Ngelanggeran dengan kedudukan batuan yang homogen dan arah kemiringan lapisan batuan ke arah selatan. Nah, untuk formasi ini nantinya berasal dari hasil erosi dan denudasi yang bekerja pada satuan geomorfologi. Maksud saya nantinya akan terjadi erosi dan denudasi yang bekerja pada satuan geomorfologi ini dan menghasilkan bentuk bentang alam berupa alur-alur bentuk lembah. Hal ini tercermin dengan relief topografi dari satuan geomorfologi yang bertekstur kasar. Sedangkan hasil sedimentasi, pelapukan, dan erosi umumnya masuk ke dalam sistem pengaliran sungai yang terdapat di penelitian dan diendapkan sebagai endapan permukaan dan endapan aluvial sungai. Selanjutnya adalah geomorfologi dataran aluvial. Nah, genetika pada geomorfologi ini, genetika yang terdapat pada geomorfologi dataran aluvial yang terdapat di daerah penelitian ini merupakan hasil pengendapan dari pelapukan dan erosi batuan-batuan yang lebih tua berupa material lepas, berukuran lempung hingga bongkah. Proses-proses geomorfologi yang teramati
berupa material-material hasil dari proses pelapukan dan erosi batuan yang berasal dari hulu sungai yang kemudian tertransportasikan oleh media air sungai dan terendapkan di daerah sekitar sungai dengan energi yang rendah. Sehingga terbentuklah bentukan-bentukan morfologi khas endapan aluvial ini seperti dataran banjir dan gosong-gosong pasir. Nah, untuk geomorfologi daerah Gendang Sari di sini dapat dilihat ya. Ini yang ungu adalah sebanyak mungkin sekitar 85% lah. Pokoknya sangat mendominasi. Ini adalah geomorfologi yang ini perbukitan homoklin. Dan untuk yang biru ini, yang kecil ini, nah itu sekitar sisanya berarti 15%-an. Itu merupakan geomorfologi yang ini, geomorfologi dataran aluvial. Nah, selanjutnya sejarah geologi. Sejarah geologi daerah penelitian dimulai pada kala Oligosen akhir. Maksudnya pada di Gunung Kidul ini ya. Pada kala Oligosen akhir, yaitu mulai diendapkannya satuan batuan perselingan batu pasir, batu lanau, batu lampung, dan sisipan breksi yang dapat dilihat pada formasi kebo butak pada lingkungan laut, yaitu pada fasies kipas bawah laut, bagian channel portion of supraven lobes on midfen upper fan channel fill. Pada kala Miosen awal bagian bawah hingga Miosen awal bagian tengah, pengendapan terus berlanjut, yaitu mulai diendapkan satuan batuan batu pasir tufan, batu lempung, tufa, tufa lapili, dan breksi batu apung yang terdapat pada formasi semilir. Pada lingkungan laut, pada kedalaman 200 sampai 600 meter di bawah permukaan laut, ada pada basial bawah dengan mekanisme arus turbid pada kipas bawah laut bagian smooth channel portion of supraven lobes on midfen. Pada akhir pengendapan satuan ini dipengaruhi oleh adanya aktivitas gunung api yang nantinya akan membentuk formasi Oyo. Nah, dampak dari adanya formasi Oyo terhadap lingkungan ini dapat dilihat dari bahan galiannya ya. Yang tadi kan telah disebutkan bahwa formasi ini terdiri atas napal tufan ya. Nah, ini merupakan salah satu bahan galian yang merupakan sumber daya alam yang tidak terbaharui. Jadi di mana proses pembentukan dari napal ini tadi relatif lama. Sementara itu, kebutuhan akan bahan galian napal tadi terus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini akan memicu meningkatnya kebutuhan akan papan atau pemukiman yang pada akhirnya meningkatkan pemukiman yang ya pada akhirnya akan meningkatkan pemukiman. Ini akan berimbas kepada kebutuhan bahan galian napal untuk bahan hiasan tanaman, ornamen dinding, serta patung yang berbahan napal. Pokoknya seperti dekorasi-dekorasi seperti itu. Dengan demikian, dibutuhkan suatu informasi yang menyangkut kuantitas dan kualitas dari bahan-bahan galian tersebut. Selain sebagai sarana promosi, informasi tersebut dapat membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan yang menyangkut sektor tersebut, agar tidak terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Nah, untuk pemanfaatan dan pengembangan daerah di wilayah Gedang Sari ini, di wilayah formasi Oyo ini, keberadaan wilayah-wilayah atau daerah potensi bahan galian tambang yang tadi, tambang tufan tadi, maksud saya napal tufan tadi, diyakini juga dapat mempengaruhi perubahan pola mata pencarian masyarakat di sekitarnya. Dari tradisional, yaitu sebagai petani, pedagang, dan pekerja serabutan, menjadi pelaku-pelaku usaha pertambangan independen. Keberadaan daerah potensi sebagai awal kajian penambangan diyakini memberi pengaruh yang signifikan terhadap munculnya tambang-tambang di daerah penelitian. Hingga saat ini, kegiatan pemantauan konservasi ini dilakukan,
Terinventarisasi bahwa usaha pertambangan jenis ini menunjukkan peningkatan kuantitas, menciptakan produksi bahan galian yang cukup signifikan, dan memicu munculnya pabrik-pabrik skala kecil untuk menghasilkan dan mensejahterakan ekonomi masyarakat. Nah, dampak positif dari informasi adanya potensi tambang ini, tambang napal tadi, adalah dapat meningkatkan taraf hidup dari masyarakat ini sendiri, dari masyarakat di sekitarnya. Sedangkan untuk dampak negatif dari adanya pembukaan tambang baru ini nantinya adalah terjadinya degradasi lingkungan yang dikarenakan pembukaan tambang yang tanpa adanya reklamasi tambang tersebut. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi-materi yang telah saya presentasikan tadi. Sekian dari saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.